Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Bethany Kids Manyar. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ketahui. Baiklah, mari kita lihat apa saja ya peraturannya. Peraturan yang pertama, teman-teman harus mandi terlebih dahulu ya, dan berpakaian dengan rapi ketika mengikuti sekolah minggu online. God loves me, He can do anything. If I run over here, Peraturan yang kedua, teman-teman harus duduk dengan baik. Jangan sambil tidur-tiduran seperti yang satu ini. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word and I search for Him. He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found. Peraturan yang ketiga, atur handphone kalian dengan mode diam agar teman-teman bisa fokus mengikuti ibadah dan tidak bermain handphone. 'Cause He loves me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Peraturan yang keempat, teman-teman diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Yang selanjutnya, kami sangat menyarankan para orang tua untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya ketika mengikuti sekolah minggu online. 'Cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. He made everything. God loves me, He can do anything. If I run. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan dengan sepenuh hati. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for. Itulah peraturan yang perlu ditaati dalam mengikuti sekolah minggu online. Kakak berharap teman-teman semua dapat melakukannya ya. Kakak ucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Come on, clap your hands. Here we go. That's it. Yeah, we're all in this together and we're having fun. We're here to spread the love of God to everyone. Gonna get a little crazy, yeah, a little wild. Here we go now, come give it a try. Move it to
Sudah nggak terasa ya kalau ini kita beranjak ke minggu berikutnya. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Tetap baik ya Keva. Tetap selalu semangat, tetap sehat, dan selalu andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, langsung aja ya. Tuhan itu sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita new normal, tapi tetap loh ya, selalu jaga kesehatan dan taat apa yang dikatakan pemerintah. Dan Kak Dina dengar kondisi di luar masih banyak sekali saudara-saudara di luar yang tidak taat dengan peraturan corona ini. Tapi walaupun seperti itu, Tuhan Yesus tetap sayang loh pada kita semua. Tuhan Yesus tetap berusaha menjaga kita semua. Seperti halnya bangsa Israel yang tegar teguh, tapi Tuhan Yesus masih teramat sangat sayang, sehingga Tuhan Yesus melakukan banyak hal untuk terus melindungi, untuk terus memberikan yang terbaik untuk bangsa Israel. Begitu juga untuk kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Tuhan ada dimanapun kita berada, mau di atas, mau di bawah, mau di kanan, mau di kiri, Tuhan Yesus tetap ada. Oke? Yuk kita pujikan lagu ini dengan semangat. masuk ke firman Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan, dan kiranya kita semua boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Oke, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh karena memang Tuhan Yesus sangat baik, amat baik, teramat sangat baik. Bapa
Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau. Oke, kita bersatu hati dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bertata di dalam kerajaan kudus, kami mau mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk selalu menjagai hati, pikiran, jiwa kami Tuhan. Agar apapun yang kami lakukan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Lindungi kami Tuhan, sertai orang tua setiap kami Tuhan Yesus yang masih harus beraktivitas di luar Tuhan. Kiranya perlindungan sempurna ada bersama kami semua Tuhan. Boleh bersama dengan setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah, sertailah kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan Amin. selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini, hari Minggu yang penuh sukacita. Tiba waktunya buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kemampuan buat kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan berikan kepada kami hikmat Tuhan untuk mengerti firman-Mu, dan berikan kemampuan buat kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum firman kakak ingat, sekarang kan bulan Juli, berarti bulan ini adalah bulan kenaikan kelas. Semua di sini pasti naik kelas kan? Oke, kakak mau ucapin ya, selamat buat semua adik-adik yang luar biasa yang sudah naik kelas. Di kelas yang baru lebih semangat ya. Oke, kakak mau cerita tentang apa ya hari ini? Oh, kakak ingat, kakak punya sesuatu, benda. Benda ini dipakai untuk melihat jarak jauh. Sejauh apapun kita bisa lihat. Bisa jelas lihatnya. Apa ya? Siapa yang tahu? Benar. Ini dia bendanya. Nah, kok gelap? Nggak kelihatan. Kenapa ya? Kenapa ini? Oh, ternyata buntu. Ini apa ya? Kok ini teropong, tapi kok teropongnya buntu? Tak bisa dipakai untuk melihat. Nah, ini kelihatan. Nah, kakak kelihatan tuh. Di situ ada lagi duduk di depan televisi mendengarkan firman. Itu tuh si cantik pakai baju merah. Wow, kelihatan jelas. Dipakai untuk melihat jarak jauh. Hebat ya? Nah, kakak sekarang mau cerita. Kira-kira apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita alami, ada yang lihat gak ya? Gak ada kak, gak ada yang lihat. Di rumahku kosong, aku sendirian, jadi aku mau berbuat apa aja gak apa-apa, gak ada yang lihat. Jangan salah, ada Tuhan yang melihat. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, Tuhan melihat. Nah, ini kakak punya cerita tentang sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan melihat bangsa ini. Apa yang dialami bangsa ini, Tuhan lihat.
terjadi pada bangsa ini? Tuhan lihat. Bangsa apa ya ini? Bangsa Israel. Emangnya apa yang dialami bangsa Israel? Tahu nggak ya? Bangsa Israel itu bangsa apa ya? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kenapa kok dipilih sama Tuhan? Emang bangsa Israel itu bangsa yang baik? Semua orangnya baik-baik? Ternyata enggak loh. Ternyata bangsa Israel itu bukan bangsa yang baik, bukan bangsa yang nurut juga. Tapi kok Tuhan mengasihi ya? Kok Tuhan memperhatikan, melihat? Ternyata karena memang benar-benar Tuhan mengasihi. Coba kita perhatikan apa yang dialami bangsa Israel. Oh, ternyata bangsa Israel itu ya setiap hari dijadikan budak. Budak itu apa ya? Budak itu artinya disuruh kerja keras, dipaksa. Kalau gak mau nurut, dipukul. Terus gak boleh berhenti, gak boleh bilang aku capek, gak mau kerja. Gak boleh, harus nurut. Gak nurut nanti dihukum. Siapa yang mengharuskan bangsa Israel bekerja dengan keras? Ternyata bangsa Mesir. Bangsa Mesir itu menyuruh bangsa Israel, ayo kerja, angkut batu. Setiap hari kerjanya bawa batu, disusun, balik lagi ambil batu, diangkat, susun. Aduh, capek, gak boleh ngomel. Gak boleh ngomel, kalau ngomel nanti dimarahin, dihukum. Tapi namanya bangsa ini, bangsa Israel ini, dia terus setiap hari mengeluh, marah. Aduh gimana ya, aku capek. Setiap hari suruh ngangkut batu, setiap hari suruh bekerja. Capek ini, gak dikasih uang, gak dikasih makan, gak boleh istirahat. Kasian ya. Katanya tadi bangsa pilihan Tuhan, tapi kok seperti ini? Coba kita lihat. Emang kok Tuhan membiarkan sih? Enggak loh adik-adik, Tuhan gak membiarkan. Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang dialami bangsa Israel. Bangsaku ya, ternyata kasihan ya, setiap hari harus bekerja keras. Mereka sampai berkeringat. Kira-kira Tuhan diam nggak ya? Atau Tuhan melakukan sesuatu? Ya, Tuhan melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan nggak mau bangsa Israel terus-terusan seperti itu. Karena bangsa Israel kan bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang disayangi Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel. Dengan cara apa? Ada yang tahu? Oh, nanti akan datang pahlawan, superhero. Wah, siapa ya superhero-nya? Siapa? Siapa yang tahu superhero untuk menyelamatkan bangsa Israel? Sambil dipikir ya, siapa ya yang akan dipilih untuk menyelamatkan bangsa Israel? Kakak mau tanya, kok kejadian yang dialami bangsa Israel sama seperti yang dialami Surabaya ya? Surabaya setiap hari selama beberapa bulan ini loh kak. Aduh, suasananya menakutkan. Gak boleh keluar rumah, gak boleh jalan-jalan. Nanti kalau keluar, pergi ke mall atau ke tempat mainan, nanti katanya bisa kena corona. Terus nanti kalau aku mau sekolah, katanya nggak boleh sekolah. Nanti kalau sekolah kena corona. Aduh, mau pergi nggak boleh, mau main nggak boleh, semua nggak boleh. Kok menakutkan gini ya? Kira-kira Tuhan melihat nggak ya apa yang terjadi sama Surabaya? Tuhan melihat. Karena apa kok Tuhan melihat? Karena Tuhan mengasihi Surabaya, jadi Tuhan lihat. Loh, kok Tuhan cuma lihat aja kak? Kak, ini lo sudah lama kayak gini, aku di rumah terus. Kok cuma dilihat aja? Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan ya? Nah, sama seperti bangsa Israel tadi. Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel supaya nggak diperbudak terus. Sama seperti Surabaya. Tuhan melihat Surabaya,
Dan Tuhan ingin menyelamatkan Surabaya supaya Surabaya tidak seperti ini terus. Keadaannya menakutkan. Mau kemana takut, mau kemana takut. Tuhan mau menyelamatkan Surabaya. Kira-kira siapa yang mau dipilih sama Tuhan untuk menyelamatkan Surabaya? Adakah di situ? Coba kakak lihat. Siapa yang angkat tangan itu? Oh, ternyata banyak yang mau angkat tangan. Bilang, Kak, aku mau menyelamatkan Surabaya. Dengan cara apa? Oh, ternyata kalau kita mau menyelamatkan Surabaya dengan cara taat sama peraturan. Kalau sudah dibilang nggak boleh berkumpul, nggak boleh ke mall, ya nggak boleh maksa, nggak boleh, harus taat. Terus kalau sudah taat, apalagi kak yang dilakukan? Apa ini? Berdoa, doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau Surabaya selamat. Aku mau Surabaya kembali seperti dulu, penuh dengan kedamaian. Nah, kalau kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, minta perlindungan buat Surabaya, kira-kira Tuhan kabulkan nggak ya? Tuhan pastikan kabulkan. Tapi kapan, Kak? Kita tunggu aja. Yang penting kita harus taat dan tetap setia untuk berdoa. Tuhan tidak tutup mata, tapi Tuhan melihat, dan Tuhan mengasihi Surabaya. Nah, Tuhan mau menyelamatkan Surabaya. Siapa tadi yang mau diutus Tuhan untuk menyelamatkan Surabaya? Nah, kalian bisa berdoa. Kalian harus taat. Kalian akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Surabaya. Nah, kembali lagi sama kisah yang tadi Israel. Siapa kira-kira yang mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Israel? Oh, superhero. Karena aku dulu kan nggak ada di zaman Israel, Kak. Jadi aku nggak bisa berdoa buat Israel yang zaman dulu. Berarti waktu itu diselamatkan sama superhero. Siapa superhero-nya? Ini dia, Spider-Man. Hah? Spider-Man bisa menyelamatkan bangsa Israel? Emang ada Spider-Man? Kamu bisa menyelamatkan Israel? Spider-Man-nya nggak bisa apa-apain, nggak bisa ngomong nih. Atau ini, akulah pahlawan kebenaran. Akulah pahlawan yang akan membela Israel. Kapten Amerika. Hah? Bisa? Nggak bisa? Bisa? Nggak bisa? Kapten Amerika bisa nggak ada, Dek? Kayaknya kok nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak ada Kapten Amerika waktu itu. Oh, berarti bukan. Siapa ya? Oke, yang mau tahu siapa pahlawan yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, kita saksikan, kita dengarkan firman kelanjutannya minggu depan ya. Jadi yang penasaran minggu depan wajib dengarkan ya. Kita lanjutkan untuk firman hari ini. Oke, kita buka ayat hafalan kita hari ini. Ayo yang di rumah bawa, yang ada Alkitab dibuka ya. Di Keluaran 2 ayat 25. Ulangin ya. Keluaran 2 ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Oke, kita ulangin ya. Keluaran 2 ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Oke, sekarang kita ganti ya dengan Surabaya.
orang Israel kita ganti dengan Surabaya. Ayo kita baca sama-sama, kita ucapkan sama-sama ya. Maka Allah melihat Surabaya dan Allah memperhatikan kita. Oke, diulangin ya. 1, 2, 3. Maka Allah melihat Surabaya dan Allah memperhatikan kita. Amin. Oke, kita berdoa semoga Surabaya segera pulih. Tugas kita taat dan berdoa. Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah tutup mata, tapi Tuhan melihat dan memperhatikan Surabaya dan akan menolong Surabaya. Oke, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami ucap syukur Tuhan. Kami mau berdoa buat Surabaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah melihat Surabaya dan Engkau telah memperhatikan Surabaya. Dan kami tahu Tuhan, tiba pada waktu-Mu sebentar lagi Kau akan selamatkan Surabaya, sehingga wabah virus corona ini akan segera berakhir dan Surabaya boleh kembali penuh damai dan kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan, Kau yang memberkati Indonesia, Kau yang memberikan kedamaian buat Indonesia. Kami percaya Tuhan, semua hal yang tidak baik ini, hal yang menakutkan ini akan segera berlalu dan kami segera dipulihkan karena Tuhan sangat mengasihi kami, sangat mengasihi Surabaya, sangat mengasihi Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu dan Engkau sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan untuk firman-Nya. Kita akan dengar siapa pahlawannya ya yang akan dipilih Tuhan. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, nama saya Marvel, kelas 3. Ayat favorit saya Filipi 4, ayat 6. Janganlah hendaknya kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak usah khawatir, Tuhan tetap di sini menyertai kita. Pernah satu kali bibi saya bengkak sakit gigi, dan saya berdoa dan Tuhan mendengarkan doa saya dan pipi saya mulai sembuh, dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Pengiran Tirta, terima kasih. Goodbye all. Hai, nama saya Amber, kelas 2. Ayat yang saya suka adalah Amsal 6 ayat 6. Bunyinya adalah, hai pemalas, pergilah pada semu, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Itu mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mendapat pekerjaan.
Kamu ada cerita enggak mengenai Amsal itu? Kenapa kok kamu suka? Ada. Aku sekolah, aku dikasih PR. Terus aku capek. Terus karena aku ingat Amsal itu, karena aku ingat ayatnya, makanya aku mengerjakan. Jadi aku belajar kalau kita nggak boleh menunda pekerjaan. Nah, terima kasih. Teman, nama saya Gisya. Saya kelas 6A. Hari ini saya akan memperkenalkan ayat dari saya, yaitu firman ayat 4. Bersukacitalah karena Tuhan sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Alasan saya menyukai ayat ini karena kita harus bersukacita dalam situasi apapun. Saya punya pengalaman, jadi dulu saya pernah bertengkar dengan teman, dan ketika di gereja saya mendapatkan ayat ini, dan kakak-kakak gereja bilang kita harus bersukacita dalam situasi apapun, maupun kita dibuat marah sama teman, kita dibenci sama teman, kita harus bersukacita. Jadi itu ayat dari saya. Sampai jumpa. Bye bye.